nyanyi sama-sama? Entah hujan, entah badai, di mana saja aku sandarmu di saat terang dan saat gelap. Aku sandarmu sepenuh hati. Harapku hanyalah-Mu, Yesus. Harapku hanya-Mu saja. Entah hujan, entah badai, di mana saja aku sandarmu saat terang dan saat gelap. Aku sandarmu sepenuh hati. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama puji nama Tuhan. Tapi kayaknya ada yang kurang ya Kak Alti. Iya nih, kayaknya ada yang kurang, tapi apa ya, Kak? Oh iya Kak Alti, kita belum melakukan gerakannya. Karena lagunya ada gerakannya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Entah hujan, entah badai, di mana saja aku sandarmu di saat terang dan saat gelap. Aku sandarmu sepenuh hati. Harapku di dalam-Mu, Yesus. Harapku padamu saja. Entah hujan, entah badai, di mana saja aku sandarmu di saat terang dan saat gelap. Aku sandarmu sepenuh hati. Nah, adik-adik, untuk nyanyinya sampai di sini ya. Selanjutnya kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak dalam sidang hari ini. Nah, sebelum kakak mulai ceritanya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, karena kami hari ini dapat datang bersidang, semua adalah karena kasih karunia-Mu. Tuhan, sungguh dapatkan telinga kami, Tuhan juga dapatkan hati kami, terus terbuka kepadamu untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, sebelum ada pandemi ini ya, saat kalian dulu libur sekolah, kalian pasti sering melakukan perjalanan ya, entah itu berlibur keluar kota, atau keluar pulau, atau bahkan keluar negeri. Tapi tentunya perjalanan yang kalian lakukan itu mudah dan cepat ya, karena ada apa? Ada kendaraan, ada mobil, pesawat, dan banyak lagi. Dan ini sangat berbeda dengan perjalanan yang waktu zaman perjanjian lama itu dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi pada waktu itu ya, ada sekitar 2 juta orang bangsa Israel yang melakukan perjalanan keluar dari Mesir. Nah, ketika melakukan perjalanan itu, mereka tidak sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Nah, apa buktinya? Nah, ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, mereka dikejar oleh tentara Firaun sampai mereka tiba di tepi Laut Merah.
mereka tidak tahu bagaimana harus menyeberangi Laut Merah, sedangkan di belakang mereka itu tentara Mesir mengejar mereka. Tapi Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan lalu membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Nah, menurut kalian, apakah bangsa Israel bisa melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan pada mereka? Apakah mereka bisa melupakan pertolongan Tuhan yang demikian hebat? Seharusnya tidak ya. Nah, ketika mereka sudah menyeberangi Laut Merah, mereka masih harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Mereka harus melewati padang gurun sebelum mereka sampai ke tempat tujuan. Nah, di padang gurun itu pasti panas, banyak debu, ya kan? Mereka pun harus berjalan kaki karena sebagian besar dari bangsa Israel saat itu berjalan kaki. Waktu itu belum ada kendaraan seperti mobil, bis, atau pesawat, belum ada. Jadi sebagian besar dari mereka berjalan kaki gitu ya, menempuh perjalanan yang jauh di padang pasir yang panas tentunya ya. Nah, tapi Tuhan tetap menyertai mereka saat mereka di padang gurun gitu ya. Saat malam tiba, mereka mendirikan tenda gitu ya. Nah, mereka tidur di tenda. Keesokan paginya mereka bangun, mereka harus melanjutkan perjalanan lagi. Sampai di suatu tempat mereka harus beristirahat lagi, mereka mendirikan tenda lagi. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Yaitu pada saat siang hari yang panas, Tuhan menurunkan tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Dan saat malam tiba, Tuhan menurunkan tiang api supaya bangsa Israel tetap merasa hangat dan tetap terang. Nah, itu adalah bukti bahwa bangsa Israel Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Nah, seharusnya bangsa Israel tidak akan pernah melupakan hal ini gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi ketika suatu hari bangsa Israel ini sudah menempuh perjalanan 3 hari di padang gurun yang panas dan mereka tidak menemukan air. Saat itu mereka mulai kehausan. Sampai pada suatu kali mereka itu benar-benar haus. Mereka menjadi marah. Mereka marah-marah gitu ya. Mereka menemui Musa. Lalu mereka berkata kepada Musa, kami kehausan, kami bisa mati di sini karena kehausan. Mengapa engkau membawa kami ke padang gurun yang sedemikian gitu, yang tidak ada air, yang panas? Mereka menggerutu, marah-marah terhadap Musa. Mereka mulai melupakan apa yang sebelumnya Tuhan sudah lakukan kepada mereka. Mereka tidak meminta tolong pada Tuhan, mereka malah menggerutu gitu ya. Sampai akhirnya mereka menemukan air gitu, mereka melihat air. Lalu mereka mulai berteriak kegirangan gitu, air gitu ya, senang gitu menemukan air. Lalu mereka mengisi kuali-kuali mereka dengan air. Nah, ketika mereka mulai menyendok air itu dan meminumnya, ternyata air itu pahit. Nah, mereka tambah marah ya kan gitu. Mereka menggerutu kepada Musa gitu. Kami kehausan, tapi kenapa air ini pahit gitu ya. Mereka mulai marah-marah lagi gitu. Menurut kalian, apakah kalau bangsa Israel ini menggerutu, marah-marah, apakah airnya ini dari yang pahit bisa berubah jadi manis? Tentu tidak ya. Air yang pahit ini, walaupun bangsa Israel itu marah-marah dan menggerutu, tidak akan berubah jadi manis. Bangsa Israel ini mulai lupa sama Tuhan.
lupa bahwa Tuhan ini menyertai mereka. Mereka mulai tidak percaya sama Tuhan. Bukannya meminta tolong atau berdoa kepada Tuhan, mereka malah menggerutu dan marah-marah. Nah, tapi kemudian Musa berdoa dan meminta tolong kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Musa supaya Musa itu melemparkan sepotong kayu ke dalam air yang pahit tadi. Nah, Musa ini orang yang percaya dan taat sama Tuhan gitu. Sebenarnya perintah Tuhan ini kedengarannya aneh gitu. Masa ketika kayu dilemparkan ke air yang pahit terus airnya bisa berubah jadi manis? Bukannya airnya tambah berasa nggak enak ya kan? Tapi Musa tidak demikian. Musa tidak membantah perkataan Tuhan. Dia taat sama Tuhan. Dia lalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia melemparkan sepotong kayu itu ke dalam air tadi. Nah, setelah kayu itu dilemparkan ke dalam air yang pahit, air itu lalu berubah menjadi air yang manis, yang dapat diminum oleh seluruh bangsa Israel saat itu. Nah, dari cerita kakak tadi, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang senantiasa menyertai umatnya. Tuhan yang dulu menyertai bangsa Israel adalah Tuhan yang sama yang hari ini juga menyertai kakak dan adik-adik, menyertai kita umatnya hari ini. Nah, jika kalian suatu hari menghadapi situasi yang menurut kalian tidak menyenangkan, misalnya kalian dimarahin oleh orang tua, atau kakak atau adik kalian membuat kalian jengkel, teman-teman kalian bersikap buruk terhadap kalian, atau kalian dimarahi guru dan banyak hal lagi yang kelihatannya situasinya tidak baik, kalian nggak perlu marah-marah atau menggerutu. Yang perlu kalian lakukan adalah tetap percaya dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya. Percayalah bahwa Tuhan itu bahkan di dalam setiap situasi yang kelihatannya buruk, Tuhan itu adalah Tuhan yang beserta dengan kalian. Tuhan yang siap menolong kalian asalkan kalian percaya dan meminta tolong kepadanya. Jadi saat kalian menghadapi situasi yang kurang baik, kurang mengenakan, yang perlu kalian lakukan adalah berseru dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita gitu ya. Selain itu kita juga perlu mengucap syukur dalam segala situasi. Tetap percaya bahwa semua situasi yang Tuhan atur itu baik untuk kita. Ketika kita tuh senantiasa bersyukur kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang terlihat buruk akan terlihat lebih baik, ya. Jadi tidak perlu menggerutu, tidak perlu marah-marah, hanya perlu tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan. Juga senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Nah, demikian cerita kakak. Sekarang sebelum kita akhiri cerita ini, kita berdoa lagi ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah mendengarkan cerita. Tuhan Yesus, sungguh dapatkan kami, anak-anak-Mu, dalam segala situasi, boleh senantiasa percaya kepada Tuhan. Dalam segala situasi juga mengucap syukur dan percaya bahwa pengaturan-Mu selalu baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, puji Tuhan. Gimana tadi dengar ceritanya? Seru sekali ya. Dari cerita tadi kita bisa melihat bagaimana sikap bangsa Israel ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka segera bersungut-sungut, mereka lupa untuk bersyukur.
Adik-adik, dari cerita itu juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Tuhan juga setia kepada kita dan menyertai kita hari ini. Karena itu kita harus belajar apa? Belajar mengucap syukur. Puji Tuhan. Nah, sekarang waktunya apa? Waktunya menghafalkan ayat. Oke, mari kita hafal ayat sama-sama ya. Ayat hafalan kita hari ini ada di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Coba siapa yang sudah tahu? Nah, kita hafalkan sama-sama saja ya. Oke, kita ulangi. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ya bunyinya. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita ulangi lagi ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, adik-adik hafalkan ayat ini di rumah ya. Oke, sekarang kita akan mengakhiri menutup sidang anak-anak kita hari ini dengan doa. Adik-adik yang di rumah ikutin Kak Indah berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur padamu. Firman-Mu boleh menerangi kami semua. Tuhan, dapatkan kami menjadi anak-anak yang selalu belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Meskipun situasi sulit, situasi kadang tidak enak, Tuhan, kami mau belajar mengucap syukur. Ampuni Tuhan kalau kami sering bersungut-sungut. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang setia, yang selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga kami semua. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.